Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuraini dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan artikel karya ilmiah yang berjudul Sejarah dan Masa Depan Bahasa Indonesia. Abstrak. Bangsa Indonesia wajib melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah dan asal-usul terbentuknya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini perlu dijelaskan lebih rinci sejarah terbentuknya bahasa Indonesia, termasuk disahkannya bahasa Indonesia menjadi persatuan dan perkembangan ejaannya. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu semakin jelas dari peninggalan kerajaan Islam. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Kata kunci sejarah bahasa Indonesia. Pendahuluan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan suatu interaksi dengan manusia lainnya. Dan salah satu alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain adalah bahasa Indonesia. Walaupun memiliki banyak bahasa daerah, Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga terlahir sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya kita melestarikan bahasa Indonesia. Salah satunya dengan lebih dahulu mengetahui bahasa Indonesia, mulai dari awal terbentuk sampai dengan saat ini. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian atau riset pustaka. Penelitian riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dikarenakan persoalan penelitian ini lebih mudah dijawab melalui riset dari bahan yang sudah tersedia, baik melalui buku maupun artikel. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak suku serta adat istiadat dan juga bahasa daerah yang tentunya juga sangat beragam. Ketika berbagai suku tersebut saling berinteraksi, tentunya mereka akan menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok di Indonesia berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Satu, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Dua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Di mana pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 15 pasal 36.
Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, di mana pada zaman dahulu bahasa Melayu dipergunakan sebagai bahasa penghubung di Kepulauan Nusantara dan juga hampir seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu sendiri mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang terus digunakan ini kemudian terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapannya dari bahasa daerah dan bahasa asing. Semakin majunya perkembangan zaman yang terjadi saat ini, bahasa Indonesia mulai banyak dilirik oleh masyarakat asing. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup pesat ditandai dengan perkembangannya industri dan banyaknya pelaku bisnis yang datang ke Indonesia. Hal itu membuat banyak masyarakat asing yang datang ke Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia, dikarenakan bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Karena hal inilah Indonesia sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh kalah dalam melestarikan bahasa Indonesia. Jika orang asing saja bisa tertarik dan mempelajari bahasa Indonesia, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia sendiri juga bangga mampu melestarikannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terus hidup dan berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Pada abad ke-7, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung di kawasan Asia Tenggara, dijadikan sebagai bahasa perdagangan. Semakin bertambah majunya zaman, bahasa Indonesia mulai dilirik oleh masyarakat asing, yang menyebabkan banyaknya masyarakat asing yang mulai mempelajari bahasa Indonesia. Jika masyarakat asing saja mempunyai minat bisa mempelajari bahasa Indonesia, sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat Indonesia juga memiliki kesadaran dan kemauan untuk bisa terus menggunakan dan melestarikan bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.